Katanya bisa, hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa, kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa, The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bertemu lagi di The Harmony. Harmonistik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Katia. So tambah cantik, Masya tambah Allah. ganteng, Masya Allah. tambah gemoy. Di Katia Allah tambah glowing. Aduh, terima kasih. Nah, katanya kira-kira hari ini terus bahas topik tentang apa? Gagain pertanyaan. Hari ini kita orang mau bahas sesuatu yang sangat berat seperti beban hidup aku. Aduh, ya sobat Tidak. curhat. Tapi kita orang sharing-sharing ya. Ini penting untuk perempuan. Nah, tuh tamu spesialnya sudah hadir. Oke, silakan masuk. Salam. Halo. Ketemu lagi Assalamualaikum. kita di sini. Waalaikumsalam, Kakak. Nah, walaupun tema kita hari ini nantinya akan berat terasa, tapi melihat kakak-kakak ini cantik-cantik semua. Mari silakan Kakak, silakan Kakak. Selamat datang. Halo. Selamat datang di The Harmony. Terima kasih. Silakan kamu cibik-cibik dulu. Boleh sekali. Boleh kok. Halo Kakak. Masya Allah. Duduknya di mana? Di sini boleh? Di sini aja ya. Di mana saja boleh? Di mana saja Oke. boleh. Waduh. Kakak Sukma. Kenapa waduh ya? Kenapa waduh ya? Sebenarnya pemirsa, saya waduh itu karena Lama kakak-kakak tidak ini- ketemu. Iya, lama tidak ketemu. Betul. Sibuk sekali. Masya Allah. Ya alhamdulillah banget ya kita bisa ketemu hari ini Kakak Sukma. Iya, Tapi biasanya halo, saya panggilnya Tia. ke Bunda Irma. Yes. Itu Bunda Astri. Terima kasih banyak Bunda sudah hadir. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, luar biasa. Cantik-cantik. Saya geser dikit. Silakan Kak, silakan. Perasaan Biar mesra, biar mesra. Jauh sekali. Oh ya, hari ini sehari-hari aktivitasnya apa nih sekarang? Siapa? Saya. Iya Kakak dulu. Ya? Bunda Irma dulu. Kalau saya seperti biasa, habitat saya kan di kampus ngajar. Gaga ini habitat ini. Habitat. Ngajar. Terus selain itu juga di biro psikologi kan. Yes, ya. Dan sekarang juga saya kan lagi merintis, lagi mengelola yayasan pendidikan. Ada Iya. TK, ada SD. Waduh, Jadi sekarang saya lagi semakin agak-agak hebat sibuk aja. mengelola itu kan. Yang kalau SD itu baru mau mulai dibuka tahun ini. Jadi luar Oke. biasa. Sama ada Iya, satu iya. lagi, saya juga di kampus itu kita kan alhamdulillah ya di UNG sekarang sudah dibuka prodi psikologi. Aduh, jadi keren jadi saya tuh banget. sosialisasinya itu ada dua, mempromosikan prodi psikologi UNG sama mempromosikan sekolah saya tentunya. Tepuk tangan dong teman-teman, calon mahasiswa. Oh iya. Ada. Masuk lagu prodi, Ayo. Nah kalau Bunda Asri sendiri apa nih kegiatan sehari-hari sekarang nih? Mirip-mirip. Kalau ini Habitatnya hampir sama Habitatnya kan sama kita ya? ya. Oh iya. ya habitatnya di kampus. Saya kampusnya kan di Limboto. Ya sehari-hari karena di kampus melayani mahasiswa dan sebagainya. Selebihnya sih di luar kampus kebetulan saya ada lembaga yang fokus konsen terhadap isu anak, perempuan dan keluarga. Sesekali dengan teman-teman di sana itu untuk apa namanya kerja sosial. Oh, oke. Masya Allah. Luar biasa.
biasa. Mulia Nah, sekali. pemirsa TVRI, kalian tadi sudah mendengarkan keseharian mereka, tentunya sudah tahu dong. Kalau sekarang kita bicara tentang apa? Tentang perempuan. Yang pastinya kita akan mengangkat tema hari ini tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini adalah para apa ya, yang selalu Para perempuan. Iya, para perempuan ya, yang berinteraksi selalu dengan perempuan. fokus begitu ya, berbicara tentang perempuan, yang selalu bersuara tentang perempuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Kak Irma dulu. Yes, Nah ini oke. Bunda, apa sih sebenarnya kekerasan terhadap perempuan itu menurut Bunda seperti apa? Kalau kekerasan terhadap perempuan kita pilih dulu ya, kekerasan dulu ya, biar Yes. orang tahu seperti apa saja sih yang bisa dikategorikan kekerasan pada perempuan tentunya. Kekerasan itu kan violence ya. Kalau kita bicara kekerasan itu berarti perilaku yang sengaja dilakukan baik secara fisik maupun non fisik, yang tujuannya untuk menyakiti orang lain. Iya. Gitu kan? itu kekerasan. Kalau kita bicara kepada perempuan, tentunya kepada perempuan Iya. gitu kan. Nah, seperti apa yang fisik dan non fisik itu? Kalau fisik tentunya kita tahu, memukul gitu ya, menendang yang mengakibatkan sakit fisik. Dan kemudian ada non fisik juga, verbal, kayak kata-kata tuh. Psikisnya. Itu psikis. Pokoknya dia berdampak menyakiti. Iya. Oh. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa suku dek ngana menyakiti, bisa kekerasan. Jangan sekali-sekali mengatakan itu sama aku ya. Iya, kalau Dan dilakukan itu sengaja dan kita tahu bahwa itu menyakiti orang, Dan saya tapi tidak tetap bisa kita terima, kok saya lakukan, sih? itu masuk pada kekerasan sebenarnya secara umum. Tapi kan kalau kita mostly kan kalau bicara kekerasan pada perempuan kan tentu lebih kepada hal-hal yang dampaknya bisa kita lihat secara langsung gitu kan ya. Oke. Baik, kalau Kak Asri sendiri gimana nih? Kekerasan terhadap perempuan. Menurut Kak Asri pandangannya seperti Kekerasan apa? itu kan asal katanya dari keras ya. Nah, keras itu lebih pada kata sifat ya, sifat sesuatu ketika dia sudah ada imbuhan kekerasan itu sudah ada perilaku di situ. Nah, kalau saya tadi sebenarnya sudah disampaikan juga sama Bunda Irma, bentuk kekerasan terhadap perempuan selama ini sering orang melihatnya yang tampak secara fisik ya, secara kelihatan. tidak. Nanti kalau sudah ada lebam-lebam, kemudian sudah ada luka, itu dibilang kekerasan. Tapi ada banyak hal sebenarnya di masyarakat kita yang orang tidak menyadari sering melakukan kekerasan dalam bentuk secara psikis, ya, secara psikis, misalnya dengan lontaran kata-kata, Body shaming. ya. Ya boleh body Hadir shaming memaki atau gitu ya, maki, ya, memaki. begitu ya, memaki, termasuk juga mengeluarkan kata-kata yang dalam tanda kutip ya bentuk pelecehan terhadap perempuan. Dan sebenarnya ada satu lagi yang kita tidak sadari gitu. Mungkin pada punya grup WhatsApp ya. Iya. Nah, di grup WhatsApp itu suka ada stiker-stiker yang dalam tanda kutip Apakah berbau porno tidak, gitu? ya, Atau yang mana nih? bisa berbau porno, bisa bau tidak gitu. Cuman ketika misalnya itu ditampilkan sedemikian rupa, saya juga nggak tahu misalnya kalau ada perempuan di grup itu, dia merasa itu lucu, Tidak nyaman ya, ada yang tidak nyaman atau bagaimana begitu. Karena ya nantilah sebentar kita saya udah melebar banyak Iya, nggak apa-apa. Saya kembalikan lagi berarti. Cuman intinya kekerasan itu adalah sesuatu yang membuat perempuan tidak nyaman. Kalau misalnya objeknya perempuan, kalau secara umum mau perempuan ataupun laki-laki, ketika dia tidak merasa nyaman, Tidak terima begitu ya tidak terima, itu bagian dari bentuk kekerasan. Dan dilakukan sengaja itu sih kuncinya. Dilakukan secara sengaja, memang niatnya untuk menyakiti. Tapi kadang-kadang pada saat mereka sudah diinterogasi misalnya nih dikatakan, oh saya tidak ada maksud untuk mengatakan itu. Makanya seringnya seperti itu. Oke. Nah ini kita lanjut lagi nih. Tadi sudah pandangan Kak Irma, kemudian Kak Asri juga tentang apa itu kekerasan ya. Pada intinya adalah kesengajaan dan kemudian ketidaksukaan dari orang itu untuk dikatakan apa atau dilakukan apa kan gitu. Nah sebenarnya apa yang menjadi pemicunya? Kak Ir dulu. Pemicu dari Kekerasan. Itu sendiri.
Kalau menjadi pemicu itu sebenarnya banyak sih, banyak hal ya yang menjadi pemicu. Ya satu ada perasaan tidak senang gitu ya, terus juga ada didasari oleh perasaan tidak senang atau justru didorong oleh perasaan untuk mencari kepuasan. Gitu kan. Jadi ada banyak. Ya berat, ya memang. Kalau didasari oleh perasaan tidak senang itu kan macam-macam. Misalnya kayak kalau kita membahasakan sentimen lah, dendam lah, pernah sakit hati lah, seperti itu ya. Tapi ada juga yang dipicu oleh adanya kepuasan, dorongan untuk mencari kepuasan. Nah biasanya kalau yang dorongan mencari kepuasan ini lebih ke psikis. Jadi mungkin sebelumnya dia punya pengalaman yang sifatnya traumatis gitu ya, yang sifatnya melukai secara mental, sehingga akhirnya dia didorong untuk mencari sensasi kepuasan itu dengan melakukan kekerasan kepada orang lain. Itu sebenarnya bisa saja sesama perempuan ya Kak ya? Bisa saja kan misalnya, atau namanya juga pemicunya berarti kalau karena dia iri mungkin sesama perempuan, kita kan bicara misalnya perempuan, jadi dia melakukan kita mau ini pak dia ini, kita mau bicara begini dia sentimen itu gitu ya sebenarnya pemicunya ya. Tapi kalau misalnya nih, kalau kita bicara perempuan, secara umum orang melihat ya, walaupun bukan hanya sesama perempuan, tapi yang katanya nih Kak Asri, katanya bagaimana pakai baju yang begitu, makanya timbul kita orang mau namanya kekerasan, ada pelecehan, atau kita orang mau coba untuk mau pegang-pegang, atau kita orang mau apa aja lah gitu. Nah ini menurut Kak Asri gimana? Sebelum apa yang memicu itu, kita lihat dulu bagaimana konstruksi pemicu yang ada. Jadi kalau saya melihatnya dari relasi kuasa, jadi siapa yang punya kekuasaan terhadap sesuatu, dia bisa bikin apa saja, khususnya kepada perempuan. Nah, kasus-kasus kekerasan yang kita lihat, kalau lihat lingkungannya, itu memang posisinya adalah orang berkuasa, misalnya suami terhadap istri. Kalau di lingkungan rumah tangga, dominasi begitu. Orang tua pada anak, karena dia punya kuasa pada anak-anak. Guru terhadap siswa, kakak kelas, adik kelas, kemudian kalau di kampus dosen sama mahasiswa, di kantor atasan sama bawahan. Nah, kasus-kasus kekerasan yang terjadi itu mulanya di situ begitu. Cuma memang kasuistik kalau kita mau lebih spesifik secara umum, misalnya kalau kejadian rumah tangga itu saya melihatnya lebih ke soal ekonomi sebenarnya, ya lebih soal ke ekonomi. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang ada, misalnya pecah sampai terjadi pembunuhan, pemukulan dan lain sebagainya, itu sebenarnya dia sudah akumulatif dengan sudah akumulasi dengan kejadian-kejadian sebelumnya atau ketidakpuasan sebelumnya yang kemudian terjadi, itu membuat terjadi kekerasan, entah itu istri kepada suami, suami kepada istri. Kekerasan itu bisa ke siapa saja begitu ya, atau dari siapa saja kan dari begitu siapa ya. saja, ya. Oke. Nah, sekarang kan kita lihat ya, akhir-akhir ini dengan semakin teknologi sosmed ya, sudah banyak sekali berita-berita yang muncul yang kemudian juga berbicara tentang apa itu kekerasan, secara mereka menggambarkan secara nyata lewat video, walaupun itu adalah yang nyata ataupun lewat sebuah film gitulah. Nah, kadang diedit gitu ya, sedemikian rupa. Ya. Nah, untuk Gorontalo sendiri sebenarnya seperti apa? Kalau Kak Ir melihat di Gorontalo ini bagaimana? Ada juga nggak kasusnya? Karena yang kemarin tuh sempat kita lihat juga, yang sempat beredar di sosial media, ada yang mereka merasa terjadi kekerasan, kemudian secara psikologis mereka menjadi tidak ada teman yang untuk dicurhat, disimpan sendiri, akhirnya bunuh diri. Nah, menurut Kak Irma bagaimana? Di Gorontalo sendiri seperti apa? Apa nih kejadiannya gitu? Iya, kejadiannya. Ada lah. Sebenarnya kalau mau di Gorontalo mau dimanapun sama aja sih sebenarnya, manusia gitu loh. Sama aja. Dan sekarang kalau bicara tentang apa media sosial dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah merambah kemana aja. Mau di Jakarta, mau di Gorontalo, mau bahkan di pelosok manapun itu kan sudah terjangkau oleh medsos dan sebagainya ya. Dan kalau misalnya dikatakan media sebagai salah satu pemicu, itu sangat sekali, sangat benar sekali gitu ya. Dan dari postingan-postingan media itu juga kalau saya lihat ya,
tidak usah bilang bahwa di Gorontalo, kan kita kemarin juga kan ada kan kejadian tuh yang gara-gara yang terakhir itu kan ada tuh yang sampai suami tega aduh gara-gara itu kan. Nah, jadi sebenarnya di mana saja, dan kalau tadi dikatakan bahwa media sosial menjadi pemicu itu memang saya sangat setuju. Saya sangat setuju karena begini. Orang yang tadinya tidak terpikir untuk melakukan kekerasan dengan melihat tayangan-tayangan yang begitu keras dan horor itu malah jadi memberikan insight gitu loh. Memberikan ada rekomendasi begitu ya. Bahwa ada ya kekerasan kayak gini ya. Oh, ada ya seperti ini ya. Oh, bisa ya orang potong kuping. Oh, bisa ya ini seperti ini. Akhirnya sebagai manusia itu kan ada namanya animal instinct, ya kan? Ada kan Freud kan? Betul. Ada animal instinct pada manusia itu ada. Dalam kondisi dia tertekan, dalam kondisi dia depresi dan sebagainya itu bisa keluar. Pasti. Nah, ketika dia melihat tayangan pada saat itu mungkin belum langsung terpicu, tapi ini kan disimpan dalam memori dia, dalam otak dia kan disimpan nih, bahwa oh boleh nih melakukan ini, oh boleh ternyata ada juga yang melakukan ini gitu kan. Dalam kondisi dia tertekan, animal instingnya keluar. Ketika animal instingnya keluar, dia mengulik kembali apa perilaku-perilaku kekerasan yang ada sempat disimpan dalam memori dia. Nah, itu bisa secara spontan dia lakukan. Nah, untuk korban sendiri yang tadinya kemudian dia merasa bahwa ini aku terjadi kekerasan terhadap, walaupun dia misalnya secara psikis kayak itu atau secara fisik begitu, dan dia tidak punya teman untuk cerita atau dia simpan sendiri sampai dia bunuh diri. Itu itu sangat sekali. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Jadi kan kekerasan itu kan dipicu dari emosi ya. Emosi itu kan ada macam-macam, emosi marah, emosi sedih. Emosi sedih pun bisa berdampak kepada kekerasan gitu kan. Nah, emosi yang sehat itu adalah setiap orang boleh marah, wajar. Nggak ada manusia itu kalau tidak ada emosi marah tuh nonsen, ya dia tidak normal berarti ya. Jadi setiap orang berhak untuk punya emosi gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa tidak setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menyalurkan emosi. Sementara emosi yang sehat itu adalah emosi yang tersalurkan. Entah dia emosi rasa bahagia, entah dia emosi cinta gitu ya, entah dia marah, dia sedih, itu selalu butuh penyaluran. Nah, yang menjadi masalah kalau penyalurannya tidak ada gitu. Waduh, Kak Asri gimana Kak Asri? Kalau di Gorontalo sendiri, kalau kita lihat ini dengan kondisi-kondisi sekarang yang apalagi ditambah-tambah lagi dengan pandemi dan lain sebagainya, banyak nggak kasusnya ini? Kekerasan. Masih ada ya pandemi sekarang? Masih ada. Saya mungkin tidak terlalu banyak mengomentari ya, karena memang itu sementara ditangani oleh pihak yang berwajib. Tapi intinya seperti ini. Kalau kita melihat dalam kehidupan rumah tangga, mungkin Bunda Irma yang lebih banyak ini, karena saya lebih praksis, karena kebetulan di Salampuan itu kami itu punya, memang ditangani juga sih oleh teman yang profesinya di konseling psikolog, cuma memang kita menyediakan wadah itu untuk orang bisa curhat begitu. Ada kan orang yang dia ketika mendapatkan perlakuan buruk itu agak takut berbagi ke orang begitu. Betul. Jadi kita punya fasilitas itu, cuma dia via WA. Nanti kalau misalnya rekomnya sampai mau ketemu, kalau dia mau ketemu, kita ketemu, kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Sudah dipublish kah itu? Tidak, nomor WA-nya? Udah itu, cuma memang biasanya di mahasiswa banyak begitu. Dan memang banyak itu, misalnya yang ada yang menyampaikan misalnya dia sudah melakukan sesuatu hal yang jauh dengan lawan jenis dan sebagainya, dan ada kekerasan-kekerasan lain. Tapi saya balik ke situ dulu. Iya, semakin menarik. Kita tahan dulu. Dijeda dulu. Kita mau ke iklan dulu, kakak-kakak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Harmoni. Kita akan kembali lagi setelah break iklan berikut ini.
kasih pemirsa Darmoni, Anda masih setia bersama kami dan kita masih dengan tamu-tamu spesial kita hari ini yang tentunya membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita sebelum masuk ke segmen Kamu Tanya Kami Jawab, kita akan sama-sama mendengarkan lagi tadi lanjutan ya Kak Asri tadi sempat ada lagi yang mau saya sampaikan gitu. Tergantung. Ada yang masih tergantung. Oke, silakan Kak Asri. Iya. Ini kita ngebahas atau kita menanggapi ya soal kasus kemarin. Iya, sampel aja miris ya banget kemarin. sebenarnya ya. Iya, sebenarnya kalau soal rumah tangga itu rumah tangga siapa sih yang tidak bermasalah di dunia ini? Semua rumah tangga pasti ada masalahnya gitu. Cuman sekarang tinggal bagaimana sikap kita gitu. Ya saya tidak perlu mengomentari musibah di keluarga yang sana, tapi memang miris misalnya kalau kejadian itu berulang-berulang gitu ya. Kejadian itu berulang-berulang. Karena kalau ada banyak hal gitu ya yang sebenarnya satu hal yang ingin saya kritisi di negara ini adalah sebenarnya negara turut serta juga dalam meningkatnya kekerasan berarti ini. meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun juga kekerasan terhadap perempuan karena ada banyak kasus yang ada gitu ya, kita tidak perlu ungkap latar belakangnya banyak dari soal ekonomi gitu ya, soal ekonomi begitu. Mungkin kalau tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan masyarakat bisa ditanggulangi dengan baik oleh negara, kasus-kasus kekerasan bisa dikurangi. Karena memang begini, perempuan itu di rumah ya, dia adalah orang yang paling banyak menanggung dalam tanda kutip ya, menanggung beban untuk isi rumah gitu. Apalagi kalau misalnya dia bekerja, jadi ada double beban begitu ya. Jadi seperti nggak akan ada habisnya gitu. Ya, kalau anak sakit yang dicari duluan ibunya gitu. Ya, anak sakit, kemudian juga nggak ada makanan dan yang dicari lebih dulu adalah ibu gitu. Sehingga kemudian memang ada debt collector yang dicari. Ya, debt collector ibunya yang dicari. Jadi memang ada daya untuk menjaga untuk menjaga seorang perempuan begitu ya memang itu. Jadi fungsi laki-laki sebenarnya bukan cuman dia mencari nafkah gitu, tapi juga bagaimana dia bisa melindungi keseluruhan keluarga dengan aspek. Saya suka sekali bilang perempuan hebat. Karena semuanya dia bisa multitasking. Pokoknya bisa jadi semua dokter, bisa jadi akuntan ya, bisa jadi manajer. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di WhatsApp maupun email kami yang saya akan bacakan dulu. Yang pertama, Assalamualaikum The Harmony, dari WhatsApp ya, ini 0811 441 sekian. Kakak ipar saya sering dipukuli suaminya katanya, lantaran hobinya pulang larut malam dan nongkrong dengan teman-teman. Kakak ipar saya ini berarti perempuan ya. Kakak ipar saya sering dipukuli suaminya. Iya. Nah, berarti kakaknya ini laki-laki gitu. Betul. Bagaimana tanggapan kalian para tamu spesial dan bagaimana seharusnya menyikapinya? Khair. DP istri ini tukang nongkrong, DP suami jaga dapat pukul. Apalagi DP suami yang salah mengasuh. Ujungnya ke suami juga yang salah. Ujungnya jadi laki-laki salah terus. Harusnya sejak awal, harusnya kan sejak awal ketika menikah pun kita kan sudah harus woro-woro dulu nih. Kira-kira perkawinan seperti apa yang kita harapkan? Idealnya kan begitu. Benar. Jadi ketika suami mengharapkan ada komitmen dengar dulu belum kawin wanita. Ketika suami mengharapkan punya istri yang anteng di rumah, babadiam di rumah, manis-manis di rumah, tidak pangkal luar dan sebagainya, ya dari awal itu sudah harus dipupuk di gitu. direct mereka ya. Sudah harus di bahasa anak muda sekarang diworo-woro lebih dulu lah ya dari awal. Nah, itu sudah harus mulai digiring bahwa si istri untuk menjadi ke situ dengan memberi pandangan. Makanya saya selalu bilang kalau banyak remaja-remaja yang datang ke saya jadi klien, saya selalu bilang misalnya mereka punya urusan asmara dan sebagainya. Anda mau nikah, Anda harus punya konsep nih ketika mau menikah. Betul. Kita mau bawa kemana nih gitu kan? Hubungan kita akan kemana gitu. Nah sekarang gimana kalau sudah terjadi gitu kan? Gimana kalau sudah terjadi? Sudah nikah gitu. Sudah terlanjur menikah. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ya balik lagi ke teori klasik. Komunikasi. Ya kan? Kita jalin lagi komunikasi yang baik. Aku yakin kalau suaminya
menunjukkan harapannya untuk istrinya untuk tidak keluar dengan cara mungkin yang pas, yang klik dengan apa yang diinginkan oleh istri, itu pelan-pelan istri akan bisa. Dia pasti mengerti ya. Iya, artinya begini, ketika misalnya suami ingin mengarahkan istri untuk ayo sudah lama jangan sering keluar malam segala macam. Kalau dia tahu, dia pahami betul karakter istrinya, dia bisa membimbing istrinya sesuai dengan karakter istrinya. Kan kalau biasanya kan dipukul rata nih, sudah di mana Ngana? Sebenarnya di apa Ngana? Padahal istrinya tipikal yang orangnya yang tidak bisa digituin gitu loh. Ya kan? Nah, ada coba kok bilang baik-baik Kak. Coba bilang baik-baik. Sayang, sudah malam tuh dia. Mau sakit ke siang cinta. Kalau tapi cinta sakit bagaimana dengan kita? Iya, Kak. Kayak gitu kan? Oke. Kak Asri gimana Kak Asri ini? Iya, jadi kayaknya kita bicara pengalaman pribadi. Iya, jadi apa namanya? Jadi curhat kita ya. Memang harus disadarkan pada semua orang, harus ada pembicaraan serius sebelum menikah. Jadi bukan bercerita soal pesta mau bikin di mana, pre-wedding. Jadi bukan cuman pre-wedding di mana atau apa namanya pakai baju apa dan lain sebagainya. Komitmen Bukan pre-wedding itu. harus Justru yang harus dibicarakan itu adalah seperti yang disampaikan Bunda Irma tadi, komitmen. Jadi rumah tangga kita ini ke depan seperti apa? Saya seperti apa? Bahkan kalau misalnya dua-duanya ternyata punya pekerjaan, ada uang. Nah, nanti uangnya ini bagaimana? Ya, bahkan kalau misalnya ini udah kita mau rencana punya anak berapa, kita nanti akan tinggal di mana, itu sudah dibicarakan sebelum sekolahkan di mana. Bahkan panggilan pun tuh perlu diomongin dari awal. Nanti kalau sudah menikah kita saling memanggil apa, itu perlu. Itu iklim organisasi dalam perkawinan tuh bisa berdampak loh panggilan itu. Ketika ngana gitu kan, atau kan sayang, begitu. Hani gitu kan, hai Hani, beda dengan ngana gitu kan, beda. Oke, ini semakin menarik ini. Pertanyaan semakin banyak ini sebenarnya. Ini dorong sudah catat-catat, jadi orang harus sedia rumah di mana. Oke, kita ke email dulu nih. The Harmony, halo tamu spesial juga. Apakah yang harusnya kita lakukan jika dihadapkan tiba-tiba dengan perempuan yang mengalami kekerasan, sementara kita juga perempuan? Takutnya kita juga dihajar. Apakah butuh superhero perempuan? Dihajar sama siapa nih? Contohnya misalnya ketika kita melihat di jalan ada laki-laki dengan perempuan baku-baku tarik begitu misalnya. Terus ini atau misalnya dia tampeleng begitu. Nah, kita sebagai perempuan apa yang harus kita lakukan untuk melihat itu? Kak Asri gimana Kak Asri? Kalau saya kita mungkin tergantung situasinya ya. Kita punya kemampuan untuk apa begitu. Kalau dia misalnya punya bela diri dan hitam begitu, ya udah dia bisa ngukur gitu, bisa disikat begitu. Tapi mungkin kalau di era sekarang memang sebaiknya kita serahkan masalah kalau sudah sampai depan begitu, kita serahkan masalahnya ke pihak yang berwenang. Ya mungkin kita bisa bantu. Ya? Iya, kita bisa bantu kan sekarang sudah ada layanannya ya, layanan yang untuk 188 kalau nggak salah. Atau yang bisa kita bantu adalah mendokumentasikan mendokumentasikan peristiwa itu. Cuma memang ini saya nggak tahu ini penyakit di masyarakat. Kadang-kadang ada begitu orang mulai. Itu bagian dari mendokumentasikan. Iya sih, bagian dari dokumentasikan. Cuman kadang-kadang nurani itu tidak tahu dan kasih taruh di mana. agak berlebihan. Ya mungkin dokumentasi yang dimaksud di sini adalah dokumentasi bagaimana kemudian berupaya itu bisa segera melapor kemana dan sebagainya. Tapi memang di sisi lain ada yang misalnya mencari bantuan dan lain sebagainya itu bisa gitu. Cuma memang kita harus melihat situasinya apakah itu membahayakan kita atau tidak. Cuma yang satu yang kalau itu kan mungkin kasuistik ya, jarang-jarang orang ketemu. Yang di masyarakat kita sekarang itu yang ada itu misalnya orang ngadu ke temannya. Ngadu ke temannya, dia mendapatkan kekerasan misalnya. Nah, kadang-kadang ketemu dengan orang tempat dia mengadu itu tidak memberikan solusi. Oh iya, betul. Dia kemudian hanya membagikan peristiwa itu ke orang lain. Nah, kita jangan sampai seperti itu pemirsa ya di rumah. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian
kalau misalnya masalahnya berkaitan apa namanya dengan sisi psikologis, mungkin dibantu cari orang yang bisa membantu kalau kita tidak membantu. Atau kemudian yang kedua, kita bisa yang memang bahaya ini bisa gini, tetangga menyimak di sebelah sana itu sering terjadi kekerasan. Cuma kan ini memang urusan tetangga itu kan nggak mungkin kita nimbrung-nimbrung ke situ ya. Nah mungkin yang bisa kita apa namanya jalani adalah bagaimana misalnya ada tetua atau ketua RT, orang yang dianggap dituakan di kampung itu atau dituakan di keluarga itu untuk kemudian bisa memberikan informasi. Karena ada banyak kasus begitu karena ini rata-rata ya perempuan itu kalau sudah apalagi dengan doktrin keagamaan ya dalam hal ini dan dia salah kaprah soal itu, akhirnya kemudian memilih berbakti kepada suami. Iya, tidak salah kaprah. Jadi harusnya dia ya sudah walau saya lebam-lebam begini, walau saya sudah patah tangan dan lain sebagainya, saya tidak akan. Tapi kalau kejadiannya di jalan seperti yang disampaikan oleh ini itu kan mungkin yang paling simpel menurut saya adalah kita minta bantuan di sekitar aja, teriak aja minta tolong. Iya, teriak aja minta tolong. Kalau misalnya Atau kejadian di jalan, jangan bagi tunggu nih, gitu. Iya, kalau bukan tetangga pun kita bisa minta bantuan tetangga yang lain gitu Iya, kan. karena itu kalau dalam hukum itu bukan delik aduan yang harusnya mereka melapor dulu baru ditindaki. Karena setiap yang kita melihat pun kita langsung bisa melaporkan sendiri juga masalah. Boleh gitu. Kalau misalnya kita menunggu melapor ke berwenang datang ke sini 1 jam, so mati duluan. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi di WA 0812 941 sekian. Assalamualaikum Harmoni, waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang tua atau yang sudah jompo yang sering mendapat perlakuan kekerasan dari anaknya? Kak Ira. Masya Allah. Sama kalau saya sering melihat kayak gitu ya, melihat seperti itu. Saya malah jadi terpikir itu waktu kecilnya dididiknya seperti apa. Saya malah curiga cara orang tua mendidiknya itu kecil seperti apa. Kita harus yang kita harus pikirkan adalah seperti itu gitu loh. Mungkin juga orang tua ketika waktu masih muda menunjukkan bahwa segala solusi adalah kekerasan. Ya kan, jadi didiknya kekerasan. Mau berbuat salah ya kekerasan, mau berbuat benar tidak dihargai gitu kan. Sehingga buat dia apapun yang dia rasakan, apapun yang dia inikan ya ujung-ujungnya adalah kekerasan gitu. Kembali pada poster itu. Iya, dan saya sih saya sangat itu kalau poster ini kan dia mengacu juga ke pola asuh juga. Iya, ke pola asuh. Jadi kalau misalnya saya juga tidak bilang bahwa ya siapa yang menuai dia yang itu, siapa yang menanam dia yang menuai, tidak seperti itu juga gitu ya. Cuman ya itu kita balik lagi, kita kembalikan lagi, kita urut lagi. Ketika dulu orang tua ini mendidik anaknya seperti apa. Saya yakin, aku yakin kalau anak dididik dengan baik, impossible dia akan memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik gitu. Empatinya pasti akan lebih Nah, mendidik pola asuh itu kan pola asuh itu rimba. Tidak hanya sekedar kita memberi makan, kita tidak boleh, jangan nakal, harus bentar. Tidak hanya seperti itu pola asuh. Tapi bagaimana kita melatih anak untuk problem solving, ya, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik. Kayak tadi tuh kasus yang suami bercincang istri gitu kan. Itu memang betul akumulasi mungkin, tapi basically si suami ini mungkin dari kecil tidak dididik untuk bisa resist dengan konflik. Jadi dia tidak bisa mengendalikan, sampai pada puncak yang bagaimanapun dia tidak bisa mengendalikan. Betul. Jadi kan orang itu kan ada titik akumulasinya kan, ketika dia menahan gitu ya, menahan emosi, dan dia dari kecil tidak dididik bagaimana cara untuk melampiaskan emosi dengan cara yang benar. Oke, pada akhirnya tak kumpul dan dia tidak untuk resist gitu. Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi di WA, masih pertanyaan ya, ini ada dari mana nih, 0852 7711. Halo tamu spesial, teman saya masih pacaran katanya. Tapi selama pacaran dia selalu mendapatkan kekerasan dari pacarnya. Dan dia juga akhirnya ketularan suka mukul. Walah, suka pukulin darah. Bagaimana? Jadi dia ini punya teman. Temannya itu masih pacaran. Selama pacaran, temannya itu selalu mendapatkan kekerasan dari pacarnya. Begitu. Akhirnya DP teman ini jadi jadi suka baku pukul juga. Jadi mereka juga tukang baku pukul. DP taman baku pukul karena mau bela DP taman ini gitu. Enggak. Jadi kayak saya punya teman diduplikasi sama pacarnya dia. Jadi begitu.
dia duplikasi. Nah pertanyaan saya, apakah orang yang memiliki sikap temperamental atau suka mukul itu termasuk penyakit mental? Bagaimana terapi untuk menghilangkannya? Gini loh, kalau dalam teori sosial ya, psikologi sosial, kekerasan itu juga ada namanya contagion. Contagion itu artinya penularan emosional. Iya ada, penularan emosional itu ada. Nah, jadi dia bisa karena imitasi, bisa karena dia sering melihat dan dia merasa bahwa ketika dia melihat, oh ternyata ada sensasi asik juga ya ketika kekerasan itu gitu ya. Bisa karena itu, bisa karena penularan juga, contagion emosional seperti itu. Itu bisa. Jadi contagion itu apa? Jadi dia emosi yang dirasakan oleh orang lain itu bisa menular ke dia. Jadi dia menjadi ikut tergugah gitu. Nah ini menarik Kak, kalau saya mungkin di luar pertanyaan itu, jadi kita mengacu pada pertanyaan yang pertama tadi soal orang tua. Kalau misalnya memang pada dasarnya orang tuanya seperti yang pada akhirnya diketahui bahwa pola asuh yang dia terima itu memang baik-baik saja dari awal, dari masa kecil. Tapi karena dia ketularan dengan lingkungan, bisa nggak seperti itu? Bisa. Saya juga sedikit menambahkan ya, pola asuh yang baik ini bukan berarti bahwa gini ya, bahwa pola asuh yang serba membiarkan anaknya berbuat salah. Tidak apa-apa. Anaknya coba jungkir balik, oh iya, tidak apa-apa. Bukan berarti bahwa itu baik loh ya. Yang saya katakan pola asuh yang tidak baik itu bukan berarti bahwa orang tua selalu marah-marah. Orang tua tidak pernah marah pun itu bisa menjadi pola asuh yang tidak baik. Karena anak tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Itu juga tidak baik juga gitu. Nah akhirnya ini juga bisa menjerumuskan anak gitu. Jadi yang suka menular itu yang penyakit mental ya Kak? Iya, itu sosial. Jadi makanya itu jawaban dari apakah pola asuh orang tua ini juga akhirnya kemudian bisa bergeser dengan pengaruh lingkungan. Itu sangat bisa. Kalau nilai dalam keluarga tidak kuat. Kalau orang tua tidak menanamkan value of life yang kuat sama anak, maka anak akan gampang dimasuki oleh nilai-nilai dari luar. Itu itu saya juga kepikiran tadi Kak. Berarti benar. Walaupun sebenarnya kita bergaul dengan siapa saja, berada di lingkungan siapa saja ya, tapi tetap bagaimana kekuatan dari keluarga itu sendiri yang membangun kita ya. Sama kan, kayak saya dulu pernah ada penelitian tentang perilaku seks pada mahasiswa gitu ya. Pada mahasiswa yang kos. Ada mahasiswa yang kos melakukan perilaku seks bebas, tapi ada juga yang kos dia tidak melakukan perilaku seks bebas. Kenapa? Berteman. Ya kan, jangan samakan bahwa mereka tinggal di kos bisa-bisa aja ngapa-ngapain. Tahan dulu Kak. Nanti ditahan dulu. Masih ada lagi. Kamera Iklan. sudah bilang. Oke, iklan. Dulu, gitu. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di The Harmony. Takkan pernah mendapatkan cinta yang telah berikan kepada kamu. Kamu nanti pastikan menyadarinya saat aku tak lagi ada. Takkan pernah tahu betapa aku memuja kamu seperti ku memuja dewa cinta. Kamu nanti pastikan menyadarinya saat aku tak lagi ada. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya.
mengerikan, so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di The Harmony dan kita sudah masuk pada segmen yang terakhir. Namun sebelumnya tentunya kita masih penasaran ya sebenarnya pemirsa ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kasus-kasus yang terjadi, kemudian bagaimana penanganannya. Sebenarnya dalam hukum sendiri ada nggak gitu aturan atau undang-undang yang mengatur tentang itu? Mungkin kita bisa tanyakan ke Kak Asri. Ada nggak undang-undang yang menaungi kasus tersebut, kekerasan terhadap perempuan? Banyak, banyak. Jadi kalau undang-undang itu ada undang-undang KDRT, ya, kekerasan rumah tangga ya. Kemudian juga ada undang-undang perlindungan anak, ya. Kalau itu dia berkaitan dengan anak. Nah terakhir ini ada satu undang-undang yang peraturan pemerintahnya masih sementara belum keluar itu ya, tapi sudah terlaksana sebagian di beberapa tempat, misalnya kayak di kampus itu ada Permendikbud ya, Permendikbud yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual. Nah kalau yang ini dia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Baru ya? Baru kemarin. Belum ada, sudah ada 1 bulan disahkan. Jadi dia judulnya tindak pidana kekerasan seksual. Jadi memang diatur sedemikian rupa. Bahkan di situ pemaksaan pernikahan pada anak bisa, iya. Bagian salah satu bagian kalau itu iya sih. pada tindak kekerasan dan bisa dikenakan pidana. Jadi kalau misalnya kayak ada pemaksaan pernikahan pada anak bisa melapor. Oke, kayak kasus itu Nurbaya gitu ya. Kalau zaman dulu. Dan sekarang ini juga sedikit informasi bahwa ternyata di desa-desa tuh masih banyak sekali terjadi pernikahan dini, itu juga termasuk pernikahan dini kan ya. Dan pada akhirnya untuk mendapatkan legalitas itu juga mereka susah. Dan kemudian untuk kekerasan-kekerasan yang terjadi pada saat mereka sudah berumah tangga itu agak sulit untuk dilindungi. Karena tidak ada legalitas itu sendiri. Betul, dan masalahnya sekarang adalah mostly walaupun undang-undangnya tuh banyak, kata Asri tadi banyak undang-undang itu, tapi mostly perempuan-perempuan banyak yang tidak tahu tentang undang-undang itu. Sebenarnya itu yang menjadi masalah gitu ya. Ketika undang-undang sudah ada, sudah jelas, tapi kurang. Makanya tadi yang ditanyakan oleh Ainun tadi kan, hak kita, bagaimana kita sebagai perempuan agar supaya apa tahu aja hak kita, gitu kan? apa aja sebenarnya hak kita. Mereka kan sebenarnya banyak, cuma kita tidak tahu. Iya, benar-benar. Nah, mungkin ini kita bisa memberikan sedikit kesimpulan begitu ya, kemudian bagaimana dan juga saran kepada pemirsa terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, terutama dengan menyikapi kekerasan terhadap perempuan ini. Mungkin Kak Irma dulu atau gimana? Kak Irma Kak Asri dulu deh. Oh iya, kalau saya mengingatkan kepada pemirsa di rumah, khususnya perempuan, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah perbanyak membaca. Ya. Kenapa berbanyak membaca? Karena membaca sekarang lebih mudah, tersedia fasilitas di internet ya. Jadi jangan terlalu banyak nonton YouTube, TikTokan ataupun medsos. Kalaupun juga memanfaatkan fasilitas itu, pastikan fasilitas itu memberikan tambahan informasi yang memadai kepada kita. Kenapa? Karena ada banyak kasus-kasus pelecehan dan sebagainya. Perempuan itu tidak bisa melawan karena dia tidak tahu caranya seperti apa. Betul. Kemudian yang kedua, itu untuk kita misalnya terhindar ya dari berbagai macam kekerasan. Yang kedua, apabila ada orang-orang di sekitar kita mengalami tindak kekerasan, maka sebaiknya jangan kita biarkan atau kita jadi penonton. Bukan berarti kita ikut campur, tapi bagaimana kemudian kita bisa membantu, minimal membantu adalah menghubungkan dengan pihak terkait yang bisa memediasi masalah tersebut tergantung situasi dan masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, untuk para perempuan yang ada di rumah, sesungguhnya kita ini hidup di dunia ini adalah mitra sejajar laki-laki, ya. Jadi mitra sejajar laki-laki, maka
berdayakan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk bisa bermitra dengan baik dengan semua yang ada di sekitar kita, entah itu perempuan ataupun juga laki-laki. Mungkin itu Kak Tia. Betul, thank you Kak Asri. Kak Irma. Kalau tadi kan sudah banyak diulas oleh Asri ya, kalau saya sih simpel ya untuk kita perempuan supaya terhindar dari itu ya. Jadilah perempuan yang cerdas. To be a smart woman gitu ya, to be a smart girl gitu dengan cara apapun. Itu tadi sudah dicontohkan dengan banyak membaca atau banyak bercerita dengan berdiskusi, sharing dengan orang ya. Jadi ketika kita kan kebanyakan itu Carlota gitu ya. Cobalah Carlota Carlota yang berisi. Nggak langsung dengar Carlota sekarang apa ada undang-undang baru nih. Itu kan asik tuh. Ya. Jadi to be a smart gitu ya, to be a smart woman dalam segala hal. Dan semakin banyak yang kita tahu, kita akan jadi semakin aware gitu. Jadi ada hal-hal yang terjadi pada kita akan secara otomatis kalau kita isi kepala kita ada nih ya, kita akan langsung sadar, entar dulu kenapa kita diginiin tadi ya, harusnya kan tidak begini. Gitu, jadi jadilah smart woman dengan cara yang sederhana, tidak perlu harus sekolah tinggi, tidak perlu harus punya titel yang berjejer, tidak perlu, cukup dengan kita sharing dengan orang yang lebih tahu, terus kritis. Ketika ada hal-hal kecil yang terjadi, itu kita harus cari tahu, kita harus cari kejelasannya apa dan bagaimananya. Gitu. Berarti kesimpulannya bahwa percakapan kita atau dialog kita malam hari ini adalah dialog yang cerdas oleh perempuan-perempuan hebat. Insya Allah, insya Allah. Aduh, sebenarnya semakin seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Dan hanya waktu yang memisahkan. Sebenarnya nanti ke depannya bisa akan lebih kita konsen dan lebih intens lagi untuk berbicara tentang perempuan, tentang kekerasan yang ada di lingkungan. Karena semakin hari semakin kita lihat bahwa kekerasan itu semakin nyata dan ada gitu. Oke, pemirsa, sebagai sesama perempuan kita harus saling membantu. Itu tadi yang disampaikan para tamu spesial dan juga support satu sama lain. Kalau ada yang sekiranya mendapatkan kekerasan atau tindakan yang kurang pantas, ya harusnya kita jangan menyalahkan atau kita support dia, bantu dia untuk bangkit. Oke pemirsa, semoga apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini akan memberikan solusi sekaligus solusi yang terbaik begitu ya, agar tetap terjaga hubungan yang harmonis. Itulah adanya The Harmony. Saya Tia pamit dan juga tamu spesial terima kasih Kak Terima kasih. Terima kasih The Harmony ya selalu menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hatiku yang selalu